Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, Shalom. Pada saat ini akan kita memulaikan ibadah keluarga. Kita dipilih Tuhan untuk diselamatkan semata-mata karena kasih-Nya. Namun tentu kita perlu memperhatikan bagaimana Tuhan Yesus juga telah memilih kita untuk melayani Dia dalam berbagai aspek kehidupan. Maukah kita untuk melakukannya? Marilah kita berdiri dan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 15 bait 1 dan bait yang ketiga. Berhibur semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Berdoa dan jaga supaya jangan menggoda merugikan jiwamu di dunia. Tegaklah kemenangan dan dasarnya imanmu yang teguh. Bapak Ibu Jemaat, mari kita berdoa. Kami bersyukur atas kasih setia Tuhan yang senantiasa hadir dalam hidup kami. Kasih yang senantiasa merangkul kami agar tetap kuat dalam beragam tantangan. Kekuatan Tuhanlah yang memampukan kami bertahan hingga saat ini. Karena itu untayan syukur kami naikkan untuk memuliakan nama Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami dalam tuntunan Tuhan yang akan hadir melalui persekutuan dalam ibadah keluarga ini. Damai sejahtera Tuhan menyertai kami sepanjang ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, kita akan mendengarkan bermazmur yang diambil dari Mazmur 84 yang dibaca dari ayat ke-9 sampai ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan yang mengatakan, "Ya Tuhan, Allah semesta alam, dengarkanlah doaku. Pasanglah telinga ya Allah Yakub. Lihatlah perisai kami ya Allah. Pandanglah wajah orang yang kau urapi. Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan orang. Kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu." Kita sambut firman Tuhan saat ini
dari Kidung Jemaat 446 bait 1 dan bait yang keempat. Setialah kepada Tuhanmu, hai kawan yang benar. Setialah sokongannya tentu di jalan yang terang. Kan datang Raja yang berjaya, menolong orang yang percaya. Setialah kepada yang menang meski kau tempuh. Setialah sehabis berperang terima upahmu. Mahkota hidup diberinya, kau masuk dalam dang ceria. Setialah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, kita akan masuk di dalam pelayanan Sabda Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita satu dalam doa, mohon bimbingan daripada Roh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, urapilah kami dengan roh kebenaran yang akan menuntun kami dalam proses membaca dan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Kuatkanlah kami agar dapat memahami kehendak Tuhan dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya undang untuk berdiri. Dan pembacaan Alkitab hari ini diambil dari kitab 1 Tawarik pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-27, yang menyatakan, ke arah 4 mata angin ditempatkan penunggu-penunggu pintu gerbang itu, yakni ke arah timur, barat, utara, dan selatan. Dan saudara-saudara mereka yang tinggal di desa-desa mereka pada waktu-waktu tertentu harus masuk selama 7 hari untuk bekerja bersama-sama mereka. Sedang keempat kepala penunggu pintu gerbang itu memegang jabatan tetap. Mereka adalah orang Lewi dan mengawasi bilik-bilik serta perbendaharaan rumah Allah. Mereka bermalam di sekitar rumah Allah itu sebab mereka bertanggung jawab atas penjagaan dan harus membuka pintu setiap pagi. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Umat Tuhan, dipersilahkan duduk kembali. Shalom. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Kitab Tawarik
pada awalnya 1 Tawarik dan 2 Tawarik menjadi satu kitab di dalam Alkitab orang-orang Yahudi atau orang Ibrani. Dalam perkembangannya, kitab Tawarik dibagi menjadi 2. Tawarik ini merupakan catatan-catatan harian dari umat Tuhan, yaitu orang-orang Israel. Catatan-catatan harian yang akhirnya menjadi catatan-catatan sejarah yang begitu rinci ditulis. Kalau kita melihat dari pasal 1, di sana sudah dimulai dengan silsilah mulai dari Adam. Kalau kita melihat pasal-pasal berikutnya begitu rinci, catatan-catatan ini dicatat. Dengan demikian, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tentunya yang mencatat ini adalah orang-orang yang betul-betul ahli, senantiasa memperhatikan, mengikuti apa yang dilakukan, yang terjadi, khususnya bagi bangsa Israel. Mulai dari silsilah dari orang Israel, pasal 1 sampai dengan pasal 9 ayat 1. Di sana silsilah ini ditulis dan diakhiri, yaitu pada masa pembuangan di Babel. Semuanya dicatat sebegitu rupa. Dan ahli yang mencatat pada waktu itu tidak lain ahli di dalam pengetahuan hukum-hukum Musa adalah Ezra. Dengan demikian, maka Ezra dipandang sebagai penulis daripada kitab Tawarik ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam pasal 9 ini, pada ayat 1, memang di sana itu diakhiri dengan kalimat masa pembuangan di Babel. Dengan berikutnya pas ayat yang kedua daripada pasal 9 dari bacaan kita, pasal 9 ayat 24 sampai 27 tadi, di sana itu yaitu tentang catatan-catatan sejarah orang-orang Israel yang kembali dari pembuangan. Mereka kembali ke tanah perjanjian. Di samping ke tanah-tanah memang tanah-tanah pusaka masing-masing suku. Maka ada juga secara khusus di sana, yaitu orang-orang yang dicatat yang kembali di Yerusalem. Jadi dengan demikian ada beberapa hal, kalau kita melihat juga di awal-awal daripada pasal 9 ini, itu adalah orang-orang yang mula-mula menetap kembali di tanah milik mereka, di kota-kota mereka, ialah orang Israel awam. Kemudian para imam, kemudian orang-orang Lewi, dan para budak di bait Allah. Kemudian dikatakan ayat 3, di Yerusalem tinggal juga di sana Bani Yehuda, Benyamin, Efraim, dan Manasya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Ezra yang sudah ditunjuk, diberikan mandat untuk mengatur ibadah orang-orang Israel yang kembali dari perbudakan. Ada mandat dari Raja Zerubabel
ya, untuk mengatur ibadah yang biasa dilakukan orang Israel ini. Dan itu khususnya di Yerusalem. Maka kita bisa melihat, mulailah diatur pelayan-pelayan Tuhan supaya ibadah ritual-ritual ini bisa berjalan. Ada penyanyi-penyanyi yang dipilih dan ditentukan, yang pada waktu zamannya Daud, mereka ditentukan oleh Daud dan oleh Samuel untuk menjabat sebagai penyanyi-penyanyi khusus di rumah Tuhan. Nah, mereka pelayan-pelayannya adalah orang-orang Lewi, Bapak Ibu. Ya, orang-orang Lewi memang dikhususkan, dipilih secara khusus oleh Tuhan untuk melayani dalam ibadah. Dan secara khusus Esra pun ditunjuk dalam pelaksanaan orang-orang yang kembali dalam pembuangan ini untuk mengatur seluruh peribadahan orang Israel. Baik penyanyi-penyanyinya, termasuk juga di mana ya kemah pertemuan, di mana orang beribadah sebagai sentral ibadah orang Israel. Maka mereka di sana dikatakan ada juga penunggu-penunggu pintu gerbang. Ada beberapa orang yang ditunjuk secara khusus. Ayat 17. Penunggu-penunggu pintu gerbang ialah Salom, Akub, Talmon, dan Ahiman. Ini secara khusus. Tetapi orang-orang ini di Yerusalem. Dan suatu saat mereka harus dibantu dengan saudara-saudara yang lain yang ada di daerah-daerah. Kalau kita dalam bacaan tadi juga, maka ayat 24, ke arah 4 mata angin ditempatkan penunggu-penunggu pintu gerbang itu, yakni ke arah timur, barat, utara, dan selatan. Ditempatkan di tempat-tempat yang strategis, penjaga-penjaga ini. Dan juga saudara-saudara mereka yang tinggal di desa-desa mereka pada waktu-waktu tertentu harus masuk selama 7 hari untuk bekerja bersama-sama mereka, membantu. Dengan demikian Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, satu kerjasama yang baik di dalam pelayanan ibadah kepada Tuhan. Tidak bisa bekerja sendiri. Mungkin sebagai pimpinan yang bertanggung jawab memang ditentukan. Dan kalau kita lihat pada pasal atau ayat yang lain, mereka ini diundi sehingga yang sudah kedapatan undian itu mereka lah yang ditunjuk sebagai kepala-kepala. Tapi mereka tidak bisa berjalan sendiri. Mereka juga dibantu oleh saudara-saudara mereka dari daerah-daerah yang lain di mana mereka sudah kembali kepada daerah-daerah sesuai dengan tanah pusaka mereka. Sedang keempat kepala penunggu pintu gerbang itu memegang jabatan tetap, suatu ketetapan. Mereka adalah orang Lewi dan mengawal bilik-bilik serta perbendaan rumah Allah. Bukan sebagai penunggu-penunggu pintu gerbang, tapi mereka juga bertanggung jawab ya, mengawasi bilik-bilik perbendaharaan rumah Allah. Mereka itu juga ditempatkan di sekitar dekat daripada bait Allah, supaya dalam menjalankan tugas mereka, mereka bisa menjalankan dengan segera dan dengan baik. Dan pada zaman Daud, mereka ini betul-betul memang ditentukan. Mereka ini ditentukan oleh Daud dan Samuel. Dan itu bisa berjalan terus menerus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang bisa kita lihat dari bacaan kita pada petang hari ini? Kembali kita bisa mempelajari Bapak Ibu.
ketentuan-ketentuan apa yang sudah ditentukan oleh Tuhan, keputusan Tuhan melalui hamba-hambanya, ini bisa diterima dengan baik. Baik itu melalui cara ditunjuk, mendapatkan suatu wewenang, ataupun juga melalui undian pada saat itu. Kalau sekarang mungkin kita akan mengikuti pemilihan majelis jemaat, penatua dan diaken. Mereka dipilih oleh jemaat-jemaat, semua warga Sidi dipilih. Setelah dipilih, mereka itu akan ditentukan sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan suara yang diterima pada masing-masing sektor. Kita bisa mempelajari apa yang sudah diputuskan, ditentukan oleh Tuhan melalui hamba-hambanya, melalui peraturan yang ada. Orang-orang Lewi pun bisa menerimanya dengan baik. Kita tidak bisa melihat ataupun membaca, mungkin ada yang protes. Tidak ada. Mereka sadar siapa mereka ini. Mereka sadar mereka dibentuk oleh Tuhan menjadi umat Tuhan. Diberikan satu kebahagiaan oleh Tuhan dengan tanah perjanjian. Masalahnya mereka tidak setia. Sekalipun mereka tidak setia, tetapi Allah tetap setia dan kesetiaan Allah itu kekal atas karyanya. Sehingga dengan demikian kita bisa membaca mereka pulang kembali dari pembuangan. Karya Allah tetap berjalan. Dan acara-acara ibadah itu tetap berjalan. Ibadah-ibadah ini merupakan satu lambang pemerintahan Allah yang tidak kelihatan. Oleh karena itu, ibadah ini terus berlangsung. Apalagi di dalam satu pemerintahan kerajaan yang berketuhanan pada waktu itu. Terus menerus ini akan mengalir. Kekal selama-lamanya. Oleh karena itu, maka kerajaan Allah, yaitu yang dikatakan sebagai tahta Daud, itu kekal selama-lamanya, itu akan terwujud dengan Yesus Kristus yang nyata nanti sebagai Raja. Pada waktu yang lampau, Allah nyata di dalam tabut perjanjian. Tetapi pada akhirnya, Allah pun nyata juga di dalam secara fisik, yaitu Yesus Kristus, Anak Allah, Firman yang hidup. Allah itu nyata. Realita Allah itu nyata, Bapak Ibu. Luar biasa. Karya Allah terus berjalan. Dengan demikian, ibadah kepada Tuhan itu senantiasa terus berjalan. Memang kerajaan Allah yang kita minta supaya datang. Dan itu pun sudah datang, tetapi tidak bisa kita lihat secara fisik. Kita bisa melihatnya dengan imajinasi, dengan iman. Imajinasi kita, yaitu percaya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang sudah kita dengar melalui khotbah-khotbah, pembacaan firman, sehingga kita percaya, sehingga kita bisa mengetahui dan mengenal Allah itu. Kita kenal di dalam Yesus Kristus. Dan melalui pembacaan-pembacaan Alkitab, kita bisa mengetahui atau berpengetahuan, sehingga kita paham. Kemudian kita mengerti bagaimana kita harus berbuat dan berlaku sesuai apa yang kita dengar, sesuai apa yang kita ketahui, dan apa yang kita pahami. Kemudian kita ini bisa mengerti. Mengerti apa? Mengerti apa yang harus aku lakukan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Efesus pasalnya yang ke-1, kalau Bapak Ibu baca bagaimana
menurut Rasul Paulus, ya, Rasul Paulus merasakan betul-betul kasih karunia Allah dalam Yesus Kristus. Efesus 1. Bahkan dikatakan kasih karunia Allah dalam Kristus, di dalam Kristus kita ini sudah dipilih oleh Allah sebelum dunia ini dijadikan. Luar biasa. Kalau kita tidak membaca ayat-ayat firman Tuhan demikian, kita nggak tahu. Sebelum dunia dijadikan, kita ini Allah dalam Kristus sudah memilih kita. Untuk apa? Supaya saudara dan saya ini kudus, tidak bercacat. Dan supaya kita ini menjadi anak-anak Allah. Inilah tujuan daripada Allah itu. Maka dikatakan juga pada ayat yang lain kita seringkali mendengar kamulah bangsa yang kudus. Kudus, kalau kita bicara tentang kudus suci, rasa-rasanya ini kok seperti koyok kudus-kuduso, suci-sucio. Ini adalah firman Tuhan yang mengatakan, dan firman Tuhan tidak bisa berubah. Kudus, kamu dijadikan kudus, bahkan kamu akan menjadi bangsa yang kudus, dan ayat-ayat firman Tuhan ini tidak bisa dirubah. Akan tetap berlaku, kamulah bangsa yang kudus. Imamat yang rajani dalam satu kerajaan, yaitu kerajaan Allah, yang saling melayani melalui pelayanan-pelayanan. Umat kepunyaan Allah sendiri. Untuk apa? Untuk bersaksi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita sadar, betul-betul kita ini secara khusus dipilih oleh Tuhan, diberikan kasih karunia oleh Tuhan, dan kita ini bisa menerimanya dengan iman. Itulah yang menyelamatkan. Itulah kekuatan Allah. Kabar yang baik, Injil, kekuatan Allah yang menyelamatkan, yaitu kasih karunia Allah dan iman kita kepada Allah. Inilah yang menyelamatkan saudara dan saya. Tapi di dalam kehidupan sebagai orang-orang yang dikuduskan, disucikan, dijadikan anak-anak Allah, bahkan juga dimeteraikan dengan Roh Kudus. Efesus 1. Dijamin dengan Roh Kudus. Luar biasa. Tidak ada alasan Bapak Ibu untuk kita mengucapkan syukur, mengambil bagian di dalam pelayanan. Oleh karena itu, dasar-dasar firman Tuhan, pemahaman kita tentang Allah, pemahaman kita tentang diri kita sendiri, pribadi identitas kita, inilah yang menjadi dasar kita untuk berkesadaran, bersedia berpartisipasi di dalam pelayanan gereja. Dengan demikian Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan, gereja kita ya sudah gedungnya sih 117 tahun mungkin ya. Tapi umat Tuhan GPIB di tempat ini mulai tahun 48 mungkin hanya sekitar 10 kakak saja. Sekarang sudah menjadi 250 kakak mungkin ya. Kepala keluarga. Dan generasi awal ya, GPIB, jemaat GPIB ini mungkin 31 orang. Yang usianya sudah 100 tahun dan masih hidup. Ada di Jakarta. Tapi di tempat panti ya. Dan seperti kita nih, seperti saya ini termasuk generasi yang kedua bersama dengan rekan-rekan senior saya, generasi kedua. Dan secara sinodal ya, ada pemikiran, ada intergenerasi. Ini saatnya tahun ini
intergenerasi. Jadi saya mungkin sudah enggak menjadi pelayan secara khusus, penatua digantikan oleh saudara-saudara kita yang muda-muda, ya, dengan harapan secara sinodal mengetahui hal ini. Bahkan kita akan memasuki pelayanan-pelayanan secara digital. Luar biasa. Seperti saat ini, kita nggak bisa bertatap muka. Kita hanya bisa melalui kamera saja. Kita terbatas. Inilah pelayanan-pelayanan pada zaman-zaman now. Pada zaman akhir ini. Di tempat gereja yang lain, mereka untuk datang beribadah di gereja, mereka harus daftar dulu. Nggak seperti di kita, puji Tuhan ya, hari Minggu kita bisa beribadah, ya lumayan banyak juga yang hadir. Tapi di tempat lain ada tempat-tempat tertentu mereka harus daftar dulu. Kalau di tempat lain mereka memberikan persembahan hanya pakai aplikasi. Aplikasi begitu aja mereka tulis berapa persembahannya atau donatir. Kalau kita di GBB ya masih pakai kantong persembahan bertahap. Apakah kita nantinya begitu di dalam era digital, era globalisasi ini? Kita nggak tahu. Dengan demikian, tantangan pelayanan yang akan datang ini luar biasa. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, percaya pada firman. Ketika kita sudah memasuki ya teknologi yang makin maju ini, maka iman itulah yang dikatakan sanggup ya memberikan jaminan. Hanya iman. Karena dikatakan iman inilah yang mengalahkan dunia, yang mengalahkan sistem dunia, cara-cara dunia. Maka ada firman juga mengatakan jangan seperti dunia ini. Karena apa? Karena kita ini betul-betul yang sudah dipilih, dikuduskan, dijadikan anak-anak Allah. Kita dibentuk kembali serupa dengan gambaran Allah. Kejadian 1. Dan di dalam kitab perjanjian baru, maka kita akan dibentuk kembali terus-menerus. Sehingga kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Yesus Kristus. Luar biasa. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita semangat. Di dalam pelayanan ini tidak ada alasan, karena identitas kita itu jelas. Oleh karena itu kita harus mempersembahkan semuanya ini untuk Tuhan. Apapun yang Tuhan tentukan, mari kita terima dengan baik, maka kita akan melihat realita Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita. Maka kasih Tuhan yang luar biasa itu akan menebar. Kita menjadi surat Kristus sebagai media promosi, media kesaksian. Kalau di luaran pakai media-media sosial, ya mereka memberikan promosi-promosi, menawarkan supaya semuanya itu yang lebih baik, yang lebih enak, yang lebih praktis. Mereka mempromosikan itu, tapi kita dijadikan Tuhan kembali serupa dengan gambar Allah, yaitu serupa dengan gambar Allah, yaitu Kristus Yesus Tuhan. Inilah yang akan menebar menjadi kesaksian hidup. Sekalipun kita tidak bisa bertatap muka, tapi cara Tuhan itu pasti akan baik dan baik bagi kita sekalian. Demikian Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, biar Roh Kudus menolong kita untuk memahami siapa Allah, siapa aku, dan mengerti bagaimana aku harus berbuat, bagaimana aku harus berpartisipasi, bagaimana aku harus cinta Tuhan. Amin. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang
Tuhan berikan semuanya. Bulan bintang memuji-muji, memenuhi semesta. Bulan bintang memuji-muji, memenuhi semesta. Mari kita satu dalam doa. Kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita kepada Tuhan. Segala puji, hormat, dan syukur hanya bagi Engkau ya Allah Bapa kami, Allah yang kudus dan yang suci, Allah yang benar. Di dalam Yesus Kristus kami mengucapkan syukur. Bahkan bersyukur juga oleh karena Roh Tuhan yang senantiasa tiada henti-hentinya menuntun, membimbing kami, memberikan pemahaman, pengertian kepada kami, supaya jiwa kami ini senantiasa tidak bertentangan, bergumul selalu dengan dosa-dosa kesalahan, tetapi melalui firman-Mu Tuhan, biarlah oleh darah Yesus Kristus kami percaya kami sudah ditebus, dan apapun pertentangan di dalam jiwa kami Tuhan, biarlah itu berlalu dalam pikiran kami, di dalam hati kami, dan di dalam kemauan-kemauan kami Tuhan. Supaya betul-betul kami percaya kasih karunia Allah Bapa dalam Kristus Yesus, dan oleh karena pertolongan Roh Tuhan sendiri. Sehingga dengan demikian, bukan oleh karena kekuatan, bukan oleh karena kemampuan, tetapi oleh karena kuasa daripada Roh Tuhan. Sehingga dengan demikian, tiada lain ungkapan syukur kami. Kami percaya Tuhan akan menyempurnakan seluruh pelayanan dari umat-Mu, kemauan untuk melayani, berpartisipasi, mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Apapun kekurangan kami Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan kami Yesus Kristuslah yang akan melengkapi dan yang menyempurnakannya. Terima kasih Bapa. Biarlah setiap kebenaran firman Tuhan memberikan motivasi kami kembali untuk kami mengabdikan diri kami. Di mana Engkau sudah menebus roh, tubuh, dan jiwa kami, biarlah itu kami menjadi satu persembahan yang hidup untuk mengambil bagian di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan dan menerimanya Tuhan tanpa berbantah-bantah. Sehingga kami percaya kami akan melihat bahwa Engkau hidup baik di dalam kami pribadi, lepas pribadi, maupun juga di dalam satu persekutuan, di dalam pelayanan kasih, dan di dalam kesaksian kami. Bapa Surgawi, oleh karena itu kami juga punya pengharapan, dan kami percaya pengharapan itu Engkau akan berikan, supaya dengan demikian pemberian kebenaran yang daripada Engkau, yang membenarkan kami, maka kami akan hidup oleh iman percaya kami. Tentunya kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang beribadah pada saat ini Tuhan. Biarlah Tuhan berkati pribadi saja, lepas pribadi, apapun yang dipergumulkan Tuhan, biarlah itu berlalu oleh karena kasih Tuhan, oleh karena Tuhan memberikan pencerahan akan firman-Mu, kebenaran-Mu Tuhan. Supaya betul-betul kami bisa beribadah dengan sukacita, dengan tulus, dengan ikhlas,
dengan senang hati pergumulan kami Tuhan, biarlah Engkau sisihkan, Engkau jauhkan di dalam nama dan oleh karena Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami. Demikian juga dalam pelayanan gereja yang tersebar di seluruh dunia, di tengah-tengah bangsa dan negara kami, di tengah-tengah daerah-daerah apapun permasalahan, pelayanan gereja kami percaya Engkaulah sebagai kepala gereja ini. Oleh karena itu, ya Tuhan Yesus, biarlah Engkau mau tolong supaya gereja Tuhan tetap eksis, tetap berjalan dalam bentuk apapun, baik secara tatap muka maupun online, ataupun mereka yang masih bergumul karena ada penghalang-penghalang yang menghalangi. Tuhan, Engkaulah kepala gereja. Kami memohon supaya Tuhan, tangan Tuhan saja yang akan mengatur, mengerjakan supaya gereja Tuhan sebagai wujud kerajaan Allah di bumi ini senantiasa boleh ditegakkan. Bapa di surga, tentunya juga kami ucap syukur berkat-berkat yang Tuhan berikan, baik secara rohani maupun secara jasmani. Terima kasih berkat-berkat Tuhan. Dan untuk saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan-kelemahan tubuh karena sakit penyakit, ya Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan supaya Tuhan berikan kesembuhan, berikan pemulihan dengan cara Tuhan. Baik untuk Ibu Bakri maupun saudara kami Sersiano Tapilaha, untuk Bapak Bondet Supono, untuk Ibu Heni Rindawati, untuk Ibu Yulia Samawati dan Ibu Suwarni Yakli. Tuhan, kami bawa saudara-saudara kami di dalam tangan Tuhan. Kami serahkan mereka supaya mereka mendapatkan kasih sayang Tuhan, belas kasihan Tuhan. Bapa di surga, tentunya juga saudara-saudara kami mengalami dampak daripada pandemi COVID-19 yang masih terus berjalan. Biarlah Tuhan tolong saudara-saudara kami Tuhan. Bahkan juga upaya-upaya yang dilakukan di dalam pemerintah kami oleh tenaga kesehatan maupun juga oleh panitia COVID, pengerja-pengerja yang ada, program-program yang ada untuk menanggulangi Tuhan, baik yang diperintahkan, diatur oleh aturan-aturan yang ada. Biarlah Tuhan sucikan dan Tuhan kuduskan, supaya Tuhan juga turut campur tangan di dalamnya. Sehingga dengan demikian upaya-upaya secara kemanusiaan ini menjadi satu hal yang bisa kami pahami bahwa Tuhan baik, Tuhan bekerja di sana mendatangkan kebaikan. Oleh karena itu Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah di tengah-tengah bangsa dan negara kami, ya Tuhan. Biar mereka itu adalah oleh karena seizin Tuhan, maka mereka itu kami percaya akan menjadi berkat bagi kami selaku warga negara, bahkan selaku anak-anak Tuhan di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini. Oleh karena itu berkatilah mereka, ya Tuhan. Kesemuanya doa-doa syafaat ini kami mohon Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami mohon, dan dengarlah doa kami, karena semuanya itu kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus yang sudah boleh mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya.
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari Filipi 4 ayat 6 yang menyatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Biar kiranya Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang diberikan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Kasih setiamu adalah sumber atas segala berkat yang kami nikmati. Tuhan mencukupkan apapun yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk apapun yang telah kami terima. Sebagai tanda syukur, kami berikan persembahan ini untuk memuliakan nama-Mu. Kiranya persembahan ini berkenan di hati Tuhan. Dalam syukur dan sukacita, kami menaikkan doa ini. Amin. Jemaat tetap berdiri. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, sebagai amanah pengutusan, dengarlah. Berilah hidupmu untuk melayani Tuhan dengan ketulusan dan sukacita. Jangan gentar kala menghadapi tantangan, karena ada Tuhan yang selalu akan menyertaimu. Tuhan selalu memelihara seluruh alam semesta.
kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah akan berkat-Nya. Damai sejahtera dan kasih Tuhan Yesus Kristus akan memelihara dan menjaga kehidupan kita semua mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Ibadah selesai, kita mengambil saat teduh.